Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 masih dengan tema 1, materi pemanfaatan sumber daya alam. 1. Bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Indonesia memiliki kekayaan yang begitu besar. Sebagai contoh, Freeport yang mengelola tambang mineral seperti tembaga, emas, dan perak di tanah Papua, Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, tanah, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan batu bara. Berikut ini merupakan potensi sumber daya alam di Indonesia yang dirinci menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Sumber daya alam hutan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hutan produksi untuk menghasilkan bahan baku produksi. Yang kedua, hutan lindung melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Yang ketiga, hutan konservasi. Fungsi pokok pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Yang kedua, sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, golongan A atau strategis. Itu untuk mempertahankan dan keamanan negara. Contoh, minyak bumi dan gas bumi. Golongan B atau vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contoh emas, perak, dan tembaga. Golongan C atau industri untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, contoh pasir dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Berikut, eksplorasi. Kegiatan untuk mengetahui ukuran bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Eksploitasi. Kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas penggalian dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Yang berikut, pengolahan.
Aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. 3. Sumber daya kemaritiman. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Yang pertama, perikanan. Dalam hal ini, perikanan tradisional dan modern. Yang kedua, energi kelautan, seperti energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Yang berikut, wisata bahari, seperti olahraga air, seperti berenang, memancing, menyelam, dan fotografi bawah laut. Keragaman dan sumber daya alam kemaritiman Indonesia meliputi 12,55 juta hektar potensi budidaya laut, 2,96 juta hektar potensi perikanan budidaya payau, 6,5 juta ton per tahun potensi sumber daya perikanan tangkap laut, 8.500 spesies ikan, merupakan 37% dari spesies ikan di dunia, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang. 2. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Sumber daya alam merupakan semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Banyaknya kekayaan alam yang berlimpah dapat dijadikan sumber penghidupan. Hal tersebut tentu untuk menjaga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti masalah populasi manusia. Populasi manusia kian bertambah, peningkatan konsumsi. Kemudian sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih, pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.